Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehmet Ardiansyah dengan NIM 20235234, kelas SKA dengan jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan membuat perancangan database aplikasi kasir supermarket. Pertama-tama di sini kita ke New, lalu di sini kita klik. Di sini namanya kita ubah menjadi rancangan database atau rancangan aplikasi kasir supermarket. Sini kita lihat di mana kita mau simpan. Di sini kita simpan di dokumen saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini lalu kita klik create. Nah, setelah sudah begini, kita klik tabel. Lalu kita masuk ke home. Kita klik view. Lalu kita desain view. Sini namanya kita ubah menjadi tabel pelanggan. Kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan ID pelanggan dengan tipe data auto number, lalu setelahnya yaitu nama dengan tipe data short text dan telepon dengan tipe data short text. Setelah itu kita save, kita klik view, lalu kita ke datasheet view, kita klik yes. Setelah itu kita buat lagi yang baru dengan ke menu create, lalu tabel. Nah, setelah itu kita ke view lagi, lalu kita desain view. Sini namanya kita ganti menjadi tabel produk. Kita klik OK. Nah, di sini dengan file name-nya kita masukkan ID produk sebagai primary key-nya dan tipe datanya yaitu auto number. Lalu setelah itu kita masukkan nama produk dengan tipe data short text. Setelah itu harga dengan tipe data currency. Di sini dengan format kita ganti menjadi general number. Setelah itu file name berikutnya yaitu stock dengan tipe data number. Oke, kalau sudah kita save lagi, kita klik yes. Nah, setelah begini kita masuk lagi ke menu create, lalu kita klik tabel. Di sini kita akan mengubah lagi, yaitu kita klik view, lalu desain view. Di sini kita masukkan tabel underscore transaksi. Kita klik OK. Di sini kita masukkan ID transaksi dengan tipe data auto number dan sebagai primary key-nya. Setelah itu kita masukkan tanggal dengan tipe data date time.
Setelah itu kita masukkan ID pelanggan dengan tipe data number. Setelah itu ID karyawan dengan tipe data number. Nah, setelah itu kita save, kita klik yes, lalu kita masuk ke menu create lagi, kita klik yang tabel, terus kita ubah, kita ke view, kita ke design view. Sini namanya kita ubah lagi menjadi tabel detail transaksi. Sini tabel detail transaksi. Sini kita klik OK. Sini kita masukkan file name-nya, yaitu ID detail sebagai primary key dan tipe datanya yaitu auto number, lalu ID transaksi, dengan tipe data number, lalu ada ID produk dengan tipe data number, lalu ada jumlah dengan tipe data number juga. Setelah itu kita save, kita klik yes, lalu kita buat lagi yang baru untuk tabel karyawannya. Kita klik view, lalu design view. Setelah itu kita klik tabel karyawan, kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ID karyawan, terus nama karyawan, dan telepon. Sini kita menggunakan short text juga. Nah, setelah itu kita save. Setelah sudah jadi semua, kita close-kan dulu. Setelah kita close, di sini ada yang salah. Kita ubah namanya. Kita rename. Oh, di sini sudah cocok. Nah, setelah sudah, kita buatkan relationship-nya. Sini kita ke database tool. Sini kita klik yang relationship. Kita masukkan yang pertama tabel detail transaksi, kemudian tabel karyawan, kemudian tabel pelanggan, lalu tabel produk, dan tabel transaksi. Di sini dari pelanggan ke transaksi. Ini dari pelanggan ke transaksi, lalu transaksi ke produk, transaksi ke detail transaksi, lalu
detail transaksi ke produk, setelah itu tabel karyawan ke tabel transaksi. Sini ID pelanggan kita cocokkan ke tabel transaksi di ID pelanggan. Caranya kita klik, lalu kita tahan, kita bawa ke ID pelanggan. Sini kita create. Setelah itu ID transaksi kita bawa ke tabel detail transaksi. Sini kita create lagi. Kita rapikan sedikit, lalu ID produk kita bawa ke tabel detail transaksi di ID produk. Sini kita create, lalu kita rapikan. Nah, tabel karyawan di sini kita tarik ke tabel transaksi, lalu kita create. Nah, setelah seperti ini kita close. Lalu kita save. Setelah sudah, ini tabelnya kita edit dulu namanya, karena di sini agak Nah, jika sudah, sekarang kita buatkan from, yaitu kita ke create, lalu kita ke from wizard. Kita pilih yang pertama, yaitu tabel detail transaksi. Kita masukkan semuanya, lalu kita next, lalu di sini kita ubah menjadi from tabel detail transaksi. Kita finish. Nah, setelah jadi begini, kita ke view, lalu kita ke design view. Di sini kita agak perbesar dulu. Jika sudah, sekarang kita masukkan daftar tambahnya, kita klik button. Setelah itu kita ke sini, nah, terus kita karena kita mau tambahkan tombol tambah, di sini kita ke record operation, terus kita add new record, kita next. Di sini namanya kita ubah menjadi tambah, lalu kita next, lalu kita finish. Setelah itu kita tambahkan lagi, kita ke button, terus di sini kita tambahkan lagi simpan, yaitu di record, terus di actionnya save record. Sini kita next, terus namanya kita ubah menjadi simpan, lalu kita next, lalu kita finish.
Nah, habis itu kita klik button lagi, terus di sini kita bawa ke bawah. Sini kita akan memasukkan jari. Di sini kita ke record navigation. Lalu actionnya kita klik in record. Kita next. Sini kita ganti menjadi jari. Kita next, terus finish. Nah, setelah itu kita masukkan lagi hapus. Kita klik button, lalu kita simpan ke sini. Kita pergi ke kategorinya, yaitu record operation, terus kita actionnya kita pilih delete record. Sini kita next. Sini kita ubah menjadi hapus. Lalu setelah itu kita next. Kita klik finish. Setelah itu kita klik button lagi, terus kita tarik lagi ke bawah. Lalu di sini kita akan membuat tombol keluar. Di sini kita pilih yang from operation, terus kita close from. Kita next. Terus di sini namanya kita ubah menjadi keluar. Terus kita next lagi, lalu kita finish. Sini kita akan rapikan sedikit. Sini kita akan rapikan sedikit. Nah, setelah sudah, kita ke view lagi, lalu kita ke from view, kita save. Setelah jadi begini, lalu kita ke grid lagi, terus kita ke from wizard. Sini selanjutnya kita akan buatkan from untuk tabel karyawan. Sini kita ke masukkan semua. Kita next. Sini namanya kita ubah menjadi from tabel karyawan. Lalu kita klik finish. Setelah itu kita klik view, lalu kita ke design view. Sini kita agak perbesar. Sini kita masukkan lagi menu-menu yang kita buat pada tabel detail transaksi. Sini kita salin saja. Kita tahan, lalu kita salin, yaitu Ctrl C. Lalu kita save kembali. Kita pindahkan ke from tabel karyawan. Di sini kita Ctrl P, lalu kita bawa ke bawah. Nah, setelah begini kita save. Setelah itu kita buatkan lagi from untuk tabel pelanggan. Kita masukkan, kita pindahkan ke selected file, lalu kita next. Setelah itu kita next. Sini kita ubah menjadi
from tabel pelanggan. Sini kita finish. Setelah itu kita ke view, lalu kita desain view. Sini kita agak besarkan, lalu kita salin lagi, yaitu kita Ctrl V. Sini kita simpan di bawah. Nah, setelah itu kita save. Habis itu kita buatkan lagi selanjutnya, yaitu from untuk tabel produk. Sini kita pindahkan, lalu kita next, lalu di sini namanya kita ubah menjadi from tabel produk. Kita finish. Setelah itu sini kita view, lalu kita ke design view. Sini namanya, sini tabelnya kita perbesar, lalu kita klik Ctrl P lagi. Sini kita simpan di bawah, lalu kita ke view, lalu save from view. Setelah itu kita buatkan satu lagi, yaitu tabel transaksi. Sini kita pindahkan, kita next. Sini kita ubah menjadi from tabel transaksi. Kita klik finish. Setelah itu kita ke view, lalu kita ke design view. Sini kita perbesar, kita tarik ke bawah. Nah, di sini tinggal kita salin lagi. Nah, kita pindahkan lagi ke bawah. Setelah semua sudah selesai, tinggal kita save. Setelah semua sudah selesai, di sini kita hapus dulu. Caranya kita klik ini, lalu kita save. Kita save juga, ini juga kita save, lalu ini kita save. Setelah semua sudah selesai, sekarang kita buatkan yaitu menunya. Kita buatkan menu utama. Caranya kita pergi ke create, lalu ke blank form. Sini kita klik, lalu kita ke view, lalu ke design view. Nah, setelah begini, sini kita agak perbesar. Kita ke form design. Sini kita buat untuk menu utamanya. Di sini kita ke teks, lalu kita tahan. Nah, setelah begini kita ketikkan aplikasi kasir supermarket. Sini aplikasi supermarket. Setelah itu kita ke property sheet, atau lebih cepatnya kita ke home. Sini kita atur untuk fontnya, kita kasih 14, dan untuk ukuran fontnya kita kasih 14, dan untuk fontnya kita pilih Arial Black. Sini kita kasih agak ke tengah. Nah, jika sudah, sini kita kasih tebal aja. Jika sudah kayak begini,
Sini kita kasih atur ke tengah dulu, caranya begini. Nah, sini kita ke perbesar. Nah, setelah itu di sini kita ubah menjadi supermarket. Nah, setelah itu kita tambahkan menu untuk data-data yang ada pada tabel, yaitu kita ke from design, lalu kita ke button, kita klik button, lalu kita tarik ke sini. Sini kita untuk kategorinya kita pilih from operation. Kita untuk actionnya kita klik open from, kita next. Sini kita akan buat data untuk tabel detail transaksi. Kita klik next, lalu namanya kita ubah menjadi data tabel detail transaksi supermarket. Kita klik next, lalu kita finish. Nah, jika sudah begini, lalu kita buatkan lagi. Di sini kita ubah di sini kita hapus dulu, lalu kita buat ulang. Caranya kita ke button, sini kita tarik, lalu kita ke kategorinya from operation, lalu untuk actionnya kita klik open from. Sini kita next, kita akan buatkan untuk menu from detail transaksi. Sini kita next, lalu namanya kita ubah menjadi data detail transaksi supermarket. Sini kita klik next, lalu kita finish. Setelah itu kita klik button lagi, lalu kita tarik lagi. Sini kita tarik, kita ratakan. Lalu di sini kategorinya kita klik from operation lagi, lalu actionnya kita klik open from. Sini kita next. Sini kita akan membuat data untuk tabel karyawan. Kita next. Ini kita next lagi, lalu sini kita ubah namanya menjadi data karyawan supermarket. Lalu kita next, lalu kita finish. Nah, setelah itu kita klik button lagi, lalu kita buatkan lagi data. Kita ke kategorinya kita klik from operation lagi, lalu actionnya kita klik open from, kita next. Lalu di sini kita akan membuatkan lagi untuk tabel pelanggan. Sini kita next, sini kita ubah menjadi data pelanggan supermarket. Sini kita next, lalu kita klik finish. Lalu kita ke button lagi, kita buatkan lagi, yaitu kita kategorinya yaitu from operation. Untuk actionnya kita klik open from, lalu kita buatkan lagi
untuk produk. Kita next. Sini datanya kita ubah menjadi data produk supermarket. Lalu kita next, lalu kita klik finish. Setelah itu kita button lagi, kita buatkan untuk data transaksinya. Sini kita klik from operation, lalu open from, lalu kita next. Sini kita buatkan untuk data transaksi, kita next. Sini namanya kita ubah menjadi data transaksi supermarket. Lalu kita next, lalu kita klik finish. Setelah semua sudah selesai, tinggal kita rapikan sedikit. Sini kita samakan saja. Setelah semuanya sudah sama, ini belum, tinggal kita samakan, kita ratakan. Nah, setelah semua sudah, selanjutnya kita buatkan untuk menu keluarnya, yaitu kita klik button lagi, lalu kita tarik ke sini. Nah, untuk menu keluarnya atau menu logoutnya kita pilih kategorinya yaitu application, lalu untuk actionnya kita pilih quit application. Kita klik next, lalu sini namanya kita ganti menjadi keluar atau logout. Kita next, lalu kita klik finish. Sini kita agak perbesar. Nah, jika sudah, sekarang kita save, yaitu kita klik Ctrl S. Ini kita buat menu utama. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Caranya kita klik data detail transaksi. Sini tinggal kita tambahkan ID transaksi, misalnya 1122. Lalu ID produk, sini kita ubah menjadi 888 dan jumlahnya kita ubah menjadi 7. Lalu kita tambah, lalu sini ini transaksinya lagi kita kasih 222. Ini produk kita ganti menjadi 555. Nah, untuk jumlahnya kita ganti menjadi 10. Sini kita simpan, lalu kita mencoba untuk mencarinya. Sini kita masukkan misalnya 888 untuk kodenya. Ini kita find next. Nah, di sini akan terlihat untuk ID produk 888. Setelah itu kita klik keluar saja. Kita kembali ke menu utama. Setelah semuanya selesai,
kita keluar aplikasi, yaitu kita klik menu untuk keluar, maka aplikasinya sudah selesai. Itu saja yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.